Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Andi. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Semoga yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam materi, untuk satu anak silakan maju ke depan memimpin menyanyikan Garuda Pancasila dengan teman-temannya. Silakan maju ke depan satu anak. Baik, ibu hitung 1 sampai 3, silakan berdiri dulu. Nah, ibu hitung 1 sampai 3, silakan bernyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang cerita masa lalu daerahku. Nah, sekarang kita masuk ke materi warisan budaya kekayaan daerahku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman budaya dan cara pelestariannya. Yang selanjutnya mampu menjelaskan pentingnya menghormati perbedaan budaya, mampu menunjukkan sikap toleransi, kerjasama dan saling menghargai, mampu mengomunikasikan nilai-nilai kebinekaan dengan jelas dan sopan, mampu mengaplikasikan nilai gotong royong dan membantu antar anggota. Lalu selanjutnya mampu merefleksikan manfaat keberagaman bagi persatuan bangsa, dan yang terakhir yaitu mampu menunjukkan perilaku terbuka dan menghargai pendapat orang lain. Baik, di sini Ibu mau tanya ke kalian. Nah, ini adalah contoh warisan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu tanya, coba Chandra, apa tradisi yang ada di daerah kamu? Di daerah saya itu ada kupatan dulu. Nah, terus kupatan itu manfaatnya bagi masyarakat di sekitar apa? Setahu saya itu kupatan itu untuk mempererat hubungan dalam masyarakat. Oke, benar sekali. Nah, jadi di daerah Chandra itu ada tradisi atau warisan budaya kupatan. Nah, manfaatnya bagi masyarakat itu yaitu untuk mempererat persatuan atau hubungan antar masyarakat. Baik, nah di sini Ibu akan menjelaskan contoh warisan budaya yang ada di
diketuai oleh Nak Chandra, kelompok ketiga diketuai oleh Nak Rosita, dan yang kelompok terakhir diketuai oleh Naufal. Oke, baik. Masuk pada materi selanjutnya. Nah, kalian kan ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti saat Ibu menjelaskan materi, silakan materinya juga didiskusikan dengan teman satu kelompoknya ya. Ya, Ibu. Nah, di sini Ibu ada video animasi yang menjelaskan tentang warisan budaya benda dan juga tak benda. Oke, silakan disimak ya. Ya, Ibu. Itu Candi Borobudur ya, Bu, berarti. Ya, Candi Borobudur itu contoh warisan budaya benda karena terlihat oleh mata lalu. Nah, ini contoh warisan budaya benda. Musik, nanti Nah, ya, benar sekali. Nah, ini penjelasan dari Candi Borobudur tadi, termasuk budaya warisan budaya benda karena dapat disentuh, dilihat. dan dilihat. Nah, dari video tadi Ibu mau tanya coba ke Rosita, contoh warisan budaya tak benda itu apa? Misalnya rumah. Oh, tak benda Ya, yang tak benda. Oh, ya, tak benda itu bahasa, Bu. Ya, betul sekali. Karena bahasa itu tidak bisa disentuh oleh tangan kita, juga tidak bisa diraba oleh tangan. Kalau contoh warisan benda itu apa? Kalau candi, rumah, Bu. Ya, benar, ada patung. Ya, patung, rumah adat, candi, alat musik dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini yaitu Ibu akan menjelaskan terkait makna dan nilai kearifan lokal dalam berbagai budaya di Indonesia. Nah, di sini kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, nilai ini tercermin dalam tradisi adat istiadat, ritual, pakaian adat ataupun warisan budaya lainnya. Kearifan lokal memiliki fungsi penting sebagai pedoman hidup, penguat identitas daerah dan juga perekat persatuan bangsa. Nah, jadi kearifan lokal ini adalah nilai luhur yang terkandung di dalam warisan budaya seperti yang kalian sebutkan tadi, yang
dan yang lainnya. Di dalam warisan budaya tersebut terdapat makna atau nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kearifan lokal yang biasanya ada atau tercermin dalam warisan budaya. Yang pertama yaitu ada apa? Gotong royong. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini yaitu nilai yang mengajarkan kerjasama, saling membantu, dan juga solidaritas. Contohnya tercermin dalam apa? Tradisi nyambungan itu yaitu misalnya kalau di sekitar kita ada tetangga yang membangun rumah, itu biasanya tetangga yang lainnya ikut membantu. Nah, itu contoh dari tradisi nyambungan yang ada di Lombok. Lalu yang kedua ada apa? Iya, nah yang kedua yaitu ada nilai kearifan lokal, menghargai leluhur dan juga tradisi. Nah, di sini masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur melalui upacara adat, misalnya seperti upacara apa? Ngaben. Ya, yang ada di Bali. Lalu ada apa lagi? Tradisi sekaten. Ya, tradisi sekaten yang ada di Yogyakarta untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Lalu yang terakhir, di sini ada nilai kebersamaan dan juga harmoni. Nah, nilai kebersamaan dan juga harmoni ini tampak dalam berbagai kegiatan budaya yang melibatkan banyak orang. Seperti apa contohnya? Yang pertama, Permainan tradisional Bogor Solo. benar sekali. Lalu yang kedua ada tradisi kenduri di kampung-kampung Jawa. Ini ada ya di rumah kalian? Ada selamatan. Ya, betul sekali. Sama seperti selamatan. Oke, materi selanjutnya di sini kita akan membandingkan warisan budaya antar daerah. Di sini ada kolom yang pertama aspek budaya, lalu ada daerah pertama dan daerah kedua sebagai pembeda, lalu ada perbedaan dan juga kesamaan. Nah, Ibu jelaskan dulu, nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya ya, sekiranya nanti kalian tahu. Oke, yang pertama yaitu ada aspek budayanya tarian. Di daerah pertama ada tari piring dari mana? Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat, benar sekali. Lalu dari daerah dua ada tari jaipong dari mana? Jawa Barat. Oke, betul sekali. Nah, perbedaannya itu terletak pada gerakan, lalu musik pengiring dan juga pakaian. Nah, persamaannya terdapat dalam menggunakan hiburan atau sambutan. Nah, jadi tarian ini sama-sama digunakan untuk hiburan dan juga sambutan saat ada acara-acara penting. Oke, selanjutnya yaitu ada rumah adat. Contohnya di sini yang dari daerah pertama yaitu ada rumah adat Gajah dari mana? Ini Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya ada rumah adat Tokonan dari mana? Toraja. Nah, benar sekali. Perbedaannya di sini yaitu terletak pada bentuk arsitektur. Lalu juga dari bahan bangunan yang digunakan itu berbeda. Lalu kesamaannya itu terletak pada mencerminkan nilai luhur dan juga status Sosial. Oke, nah sekarang yang ketiga ada alat musik angklung dari Jawa Barat. Ya, lalu yang kedua di daerah dua ada alat musik sasando dari NTT ya, di Jawa Timur. Nah, perbedaannya di sini yaitu cara memainkan, bentuk dan juga bentuknya berbeda. Lalu persamaannya menjadi simbol identitas daerah. Jadi alat musik ini dua-duanya itu menjadi simbol dari suatu identitas daerah. Yang terakhir ada tradisi sekaten dari Yogyakarta dan yang kedua ada tabuik dari Sumatera Barat. Ini perbedaannya yaitu latar sejarah dan juga bentuk perayaannya yang berbeda. Lalu persamaannya sama-sama menjadi tradisi tahunan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih di setiap daerah itu memiliki budaya atau warisan yang berbeda-beda? Ayo dikatakan apa? Ya, coba, Chandra. Karena untuk membedakan dengan daerah lain atau membuat ciri khas. Iya, betul sekali, membuat ciri khas atau bisa juga
daerah yang lainnya itu memiliki warisan budaya yang berbeda. Nah, dengan adanya kebinekaan nasional ini menjadikan bahwa daerah satu dapat menghargai warisan budaya daerah dua. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya di sini tadi sudah Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Setelah itu di sini masing-masing kelompok harus memiliki peran yang berbeda. Misalnya Fadilan tadi sebagai ketua, nanti anggotanya ada yang menjadi pencari informasi, pencatat informasi, dan juga penyaji saat data sudah terkumpul atau presentasi di depan kelas. Sudah dipahami ya? Oke, sekarang Ibu bagikan masing-masing kelompok satu LKPJ. Ya, sama-sama. Sebelum dikerjakan, di sini Ibu mau menjelaskan tugas kalian. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi warisan budaya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada beberapa warisan budaya yang ada di Indonesia. Silahkan pilih 2 warisan budaya lalu tulis di tabel yang sudah disediakan. Lalu setelah itu silakan cari daerah asalnya dan juga nilai kearifan lokalnya. Yang kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa HP. Dan gunanya yaitu untuk mencari informasi terkait warisan budaya. Ya, silakan bisa dicari lewat HP. Lalu selanjutnya yaitu silakan menulis makna dan pesan yang terkandung dalam warisan budaya tersebut. Selanjutnya menghubungkan warisan budaya dengan kebinekaan yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang terakhir silahkan membuat kesimpulan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, silahkan bekerja dengan kelompoknya sesuai dengan arahan dari Ibu tadi. Bagaimana Chandra? Bisa? Bisa, itu begini ya, Bu. Ya, betul sekali. Nanti dimasukkan ke dalam kolom. Lalu informasinya dimasukkan ke dalam tabel dan nanti dipresentasikan penyaji di depan. Berarti ini 2 ya, mencari 2 warisan budaya yang berbeda. Bisa tarian daerah, bisa alat musik, bisa pakaian dan lain-lain. Gimana Pak Jila? Bisa? Bisa, Bu. Ini nggak mau ngerjakan, Bu. Oh iya, yang nggak mau mengerjakan nanti bisa dilaporkan
tari saman dulu. Ya, dari mana? Tari saman ini dari daerah asal Aceh. Ya, Nilai kearifan lokalnya yaitu kebersamaan, kekompakan, disiplin dan juga kerjasama guru. Ya. Lalu yang kedua mengambil batik. Daerah asalnya yaitu Jawa, Yogyakarta atau Solo. Nilai kearifannya kesabaran, ketekunan, kreativitas dan identitas budaya guru. Dan yang poin D, makna dan pesan. Tari saman mengandung makna bunyi kerjasama dan kekompakan. Setiap gerakan harus selaras agar tercipta keindahan, sehingga mengajarkan kebersamaan dan saling menghargai guru. Lalu yang kedua ada batik, mengajarkan nilai kesabaran dan ketelitian karena proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama serta ketekunan tinggi. Di poin C, hubungan dan kebinekaan. Budaya tersebut memperkuat kebersamaan dan keberagaman di Indonesia karena menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda namun tetapi saling melengkapi. Lalu yang terakhir, simpulan kelompok. Warisan budaya Indonesia mengandung nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kerjasama, kesabaran, dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut perlu dijaga dan dilestarikan agar budaya Indonesia tidak hidup dan memperkuat persatuan bangsa. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Oke, sampai dulu Pak Jila. Terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Sekarang di sini Ibu ada kuis untuk kalian. Nah, jadi peraturan permainan kuisnya ini yaitu individu. Namun nanti kalau kalian bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Poinnya nanti masuk ke dalam poin kelompok. Oke? Sudah dipahami ya? Oke. Nanti angkat tangan terlebih dahulu ya. Dibaca soalnya baru bisa menjawab. Belum, Chandra, turun dulu. Belum ya? Belum.
budaya yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai, tetap saling menghargai dan juga menghormati. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu beri PR ke kalian, silahkan mencari warisan budaya yang ada di daerah kalian. Tugasnya ini dikerjakan secara individu. Nanti setelah menemukan warisan budaya di daerah kalian, silakan dianalisis nilai kearifan lokalnya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, tugasnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sudah paham ya? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengerjakan PR. Pertemuan hari ini tutup.